Kehidupan sehari-hari, apa nih kaitannya dengan teknik-teknik yang sudah RCK sediakan? Karena kalau kita selama ini kan belajar itu selalu berdasarkan materi ya. Materi itu cuma dibaca, dihafal biasanya. Bingung nih prakteknya seperti apa, gitu ya. Dan nanti juga kalau masih cukup nih waktunya, saya coba akan open mic ya untuk beberapa peserta, supaya bisa sharing nih. Kira-kira punya pengalaman apa aja gitu ya di dunia kerja yang mungkin nanti bisa bermanfaat juga nih untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin belum pernah terjun langsung di dunia kerja gitu ya. Oke, untuk keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan ini sebetulnya satu dengan yang lain kan saling berkaitan. Ini communication seriesnya RCK, artinya untuk keseluruhan teknik ini intinya adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dalam berbagai situasi di dunia kerja maupun bisnis gitu ya. Untuk komunikasi ini memang amat sangat penting di dunia kerja terutama karena mau bagaimanapun gitu ya nanti kita akan bersinggungan dengan orang lain. Kita akan bertemu dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan klien, atasan gitu ya, atau mungkin teman satu timnya. Ini nanti akan sering berinteraksi. Bayangkan kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus. Bayangkan kalau kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik. Gimana nanti pada saat kita kerja gitu ya, kemungkinan kenapa selama ini suka banyak atau kita mungkin sering mendengar ataupun pernah mengalami ada yang namanya clash gitu ya, ada yang namanya selisih paham. Karena itu tadi, karena kurang terbangun dengan baik gitu ya komunikasinya di antara mungkin sesama pekerja atau karyawan, sesama rekan gitu ya atau antara karyawan dengan atasan. Nah, ini yang harus kita bisa hindari gitu ya sebisa mungkin kita usahakan nih supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan tim kita ataupun tidak satu tim ataupun siapapun yang ada di lingkungan kerja kita, gitu ya. Nah, termasuk ini untuk teknik kaitannya ya dengan teknik wawancara kerja, kemudian memasarkan kemampuan diri, lalu presentasi atau berbicara di depan umum, ini juga sama. Kita membutuhkan komunikasi. Mungkin rekan-rekan udah pernah ikut seminar ya. Beberapa mungkin udah pernah ikut seminar. Coba bayangkan kalau si pembawa atau si keynote speaker-nya ini nggak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap peserta atau audiensnya. Kira-kira si pendengar atau si audiens ini bisa paham nggak apa yang disampaikan oleh si speakernya? Kalau memang speakernya misalnya nggak mampu berkomunikasi dengan baik kepada si pesertanya, kemungkinan kan tidak akan terjalin nih komunikasinya, gitu ya, nggak nyampe ilmu yang mau disampaikannya nggak nyampe gitu ya. Mbak Esti nih, misalnya Mbak Esti Indah ikut seminar. Terus si pembawa si pembicaranya ini misalnya textbook banget nih cuma lihat slide gitu ya, tanpa ada menjelaskan dia cuma baca gitu ya. Nggak ada komunikasi yang dilakukan oleh si speakernya terhadap si audiens. Kira-kira membosankan nggak kalau kayak gini? Kira-kira ilmunya bakal kita serap betul-betul nggak? Gitu ya. Nah, ini juga sama berlaku nih untuk kita yang nanti, terutama kalau rekan-rekan yang memang memilih bekerja, misalnya sebagai marketing atau customer service, call center gitu ya, yang harus dituntut atau resepsionis mungkin yang dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Artinya orang lain ini yaitu tadi customer, klien gitu ya. Nah, ini kan harus bisa nih semaksimal mungkin berkomunikasinya, sampaikan dengan baik apalagi yang nanti berhubungan dengan penjualan produk gitu ya. Kita harus tahu betul nih si produk ini seperti apa. Kita juga harus bisa komunikasikan nih produknya ini speknya seperti apa aja gitu ya. Sampai si klien atau si customer kita ini bisa tertarik dan juga akhirnya mungkin membeli produk yang kita tawarkan tadi gitu ya. Nah, kemudian komunikasi juga penting ketika kita akan melakukan presentasi. Mungkin selama ini yang kita tahu presentasi itu mungkin semacam seminar gitu ya. Persiapannya memang harus matang kita yang mungkin presentasi ini tahunya ada opening gitu ya, ada body, kemudian ada closing gitu kan. Nah, ini bisa kita lakukan ketika memang ada seminar yang formal gitu ya, resmi gitu ya. Nah, mungkin tadi kalau misalnya kerjanya sebagai marketing, mungkin nanti akan ada meeting sama kliennya, kemudian menjelaskan nih, ini ada produk baru dari perusahaannya, kemudian kita coba jelaskan speknya seperti apa, sampai akhirnya si klien ini mau dan tertarik membeli
produk yang kita tawarkan tadi atau mungkin join gitu ya dengan perusahaan kita. Nah, kalau misalnya kita sebagai marketing misalnya nggak mampu nih menjelaskan dengan baik gitu ya, kemudian menjelaskan ya udahlah yang penting kan udah melaksanakan tugas gitu ya, nggak peduli nih misalnya ah biarin aja deh mau gol ataupun enggak yang penting gue udah ngejelasin, gue udah presentasi gitu ya. Even itu presentasinya misalnya dia cuma baca slide aja misalnya gitu, nggak dijelaskan secara komunikatif kepada si audiensnya atau kepada kliennya gitu ya. Nah, ini kalau misal terjadi di dunia kerja ya siap-siap aja. Mungkin nanti yang paling ringan mungkin nanti ditegur ya sama si atasannya. Kok kamu begini banget nih presentasinya gitu ya, kurang memuaskan gitu kan. Apalagi kalau nanti ternyata misalnya, apa, tiba-tiba gitu ya si kliennya memilih untuk tidak join sama perusahaan kita. Wah, itu lebih kacau lagi nanti ya. Mungkin tidak hanya teguran, nanti akan dapat surat cinta nih dari atasannya gitu ya. Jadi harus betul-betul bisa kita manfaatkan nih. Gitu ya, bagaimana cara kita untuk presentasi dengan baik gitu ya. Karena balik lagi presentasi atau berbicara di depan umum ini kan keterampilan, keahlian di mana ini bisa diasah. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya selama ini merasa, oh iya nih kayaknya selama ini tuh aku tuh pendiam gitu ya, nggak pernah nih dapat kesempatan ngomong di depan orang. Oh, jangan khawatir, itu semua bisa dilatih, gitu ya, bisa diasah. Misalnya nih Mbak Reni Indriani nih di lingkungan rumahnya lagi mau ada acara arisan nih, tapi ternyata si MC-nya nggak ada, misalnya gitu ya, si pembawa acara yang biasa memimpin arisannya ini nggak bisa datang misalnya. Nah, gunakan kesempatan ini, terlihatnya mungkin kecil gitu ya, terlihat mungkin sepele deh, cuma jadi MC atau jadi pembawa acara arisan aja sih nggak akan pengaruh loh, kata siapa? Untuk berbicara di depan umum itu butuh jam terbang, butuh pengalaman gitu ya. Karena penting banget gitu untuk kita punya pengalaman ketika kita diminta untuk bisa berbicara di depan umum. Kalau kita nggak punya pengalaman sama sekali, ketika kita maju aja nih baru maju aja udah gemeteran, betul nggak? Ada yang udah pernah coba? Misalnya ada acara besar di lingkungan rumahnya deh, nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah masuk dunia kerja dulu nih di lingkungan rumahnya. Misalnya ada acara apa gitu ya, acara keagamaan, misalnya disuruh, ayo kamu yang jadi MC-nya ya. Aduh jangan saya dong, jangan saya. Nggak berani, saya malu, misalnya gitu. Atau kayak tadi misalnya diminta nih pas arisan nih Mbak Reni yang diminta untuk eh, jadi MC-nya pembawa acaranya gitu ya. Terus Mbak Reninya nolak misalnya, aduh jangan saya dong, saya belum pernah nih soalnya, saya nggak ngerti yang kayak gini-gini misalnya. Padahal itu apa ya, kesempatan. Di Indonesia ini jarang banget loh. Kita dikasih kesempatan even itu di dunia pendidikan ya, kita jarang banget dikasih kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum. Di depan inget nggak waktu zaman sekolah dari SD sampai SMA mungkin sampai ke kuliah bahkan di kelas kita kan lebih dari 20 orang biasanya ya, 10, 20 sampai 30 lah. Yang dapat kesempatan untuk bisa maju ke depan kelas, berbicara di depan kelas itu hanya sedikit. Paling cuma 5 sampai 10 aja. 5 sampai 10 orang, bener nggak? Yang lainnya jadi apa? Cuma penonton, pendengar aja. Nggak pernah dapat kesempatan karena jarang dan nggak pernah dapat kesempatan ini. Jadi kita nggak tahu nih rasanya kalau ngomong di depan ini kayak gimana sih. Kita berdiri di depan orang-orang, orang-orang ngeliatin kita gimana ya rasanya gitu. Nah makanya kalau nanti misalnya di lingkungan rumah ada kesempatan kayak tadi misalnya nih diminta untuk jadi MC acara apa, ambil aja kesempatan itu ya, gunakan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kita terlatih gitu. Kalau udah terlatih, mana tahu nanti ada job ya kan untuk jadi MC gitu. Jadi membuka peluang kita atau mungkin nanti ada setiap ada acara apa misalnya gitu ya kita yang diminta untuk bisa tampil atau membawakan acara tersebut kan benefitnya untuk kita juga gitu ya. Jadi ketika nanti diminta nih misalnya untuk presentasi, jangan lupa persiapkan dulu materinya gitu ya, apa yang akan dibawakan. Kayak misalnya mau jadi MC nih, rundown acaranya seperti apa. Kira-kira susunan acaranya apa nih, tamu-tamu pentingnya siapa aja. Nah, itu harus tahu. Gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, kita harus tahu dulu, siapkan dulu materinya. Dan jangan lupa latihan karena ini penting gitu ya. Sebelum melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, ini harus latihan dulu supaya tahu kira-kira kita mau pakai kata-katanya apa nih. Terus harus tahu juga audiensnya siapa nih.
gitu ya. Nggak mungkin dong misalnya audiens kita umur-umur anak SMA misalnya, terus kita kasih candaan atau lawakan untuk umur-umur anak SD misalnya gitu, kan kurang cocok gitu ya. Jadi harus tahu nih audiensnya siapa. Ketika kita akan melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, harus tahu nih kira-kira lingkup kita nih di dalam presentasi itu seperti apa. Artinya ruang gerak kita, apakah kita akan cuma berdiri di mimbar aja, atau kita bisa bergerak nih gitu ya ke seluruh area panggung misalnya, atau bahkan mungkin kita bisa mendekat nih ke si audiens kita untuk menjalin engagement sama si audiens gitu ya, supaya audiensnya bisa lebih fokus nih sama kita gitu ya. Nah, kemudian komunikasi juga ini penting akan dilakukan ketika presentasi atau berbicara ya. Jadi ketika kita menjelaskan, sebisa mungkin pilih kata-kata yang baik gitu ya. Pilih kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi jangan sampai membuat mereka bingung. Mereka misalnya memilih untuk mendengarkan menggunakan bahasa Indonesia misalnya daripada bahasa Inggris ya, kita nggak usah maksain kita ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jangan sampai kitanya terus ngomong bahasa Inggris tapi audiensnya sama sekali nggak ada yang paham gitu kan, sayang. Buat apa ikut seminar gitu kan? Cuma duduk aja ngedengerin tapi nggak ada esensinya. Karena yang paling penting ketika kita mengikuti seminar atau presentasi gitu ya, atau mendengarkan orang berbicara di depan umum, itu kan harus ada yang dibawa ya, harus ada yang oleh-olehnya gitu ya, harus ada oleh-oleh yang dibawa pulang nih. Kira-kira tadi setelah seminar apa nih intinya gitu ya? Apa nih yang bisa kita praktekkan nih dari si hasil dari seminar tadi, hasil dari presentasi tadi. Itu yang harus kita bisa kasih bekal kepada si audiens gitu. Misalnya lagi seminar itu misalnya lagi membicarakan tentang teknik wawancara kerja misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir ini harus ada yang nempel nih ke audiens gitu ya, harus ada yang diingat sama si audiensnya bahwa oh iya ternyata wawancara kerja itu seperti ini gitu. Jadi itu yang akan mereka bawa pulang nih sebagai oleh-oleh setelah mengikuti webinar misalnya gitu ya, atau seminar dan lain sebagainya gitu. Kemudian komunikasi juga penting dilakukan ketika kita akan mencoba memasarkan kemampuan diri kita di dunia kerja gitu ya. Tapi sebelum masuk ke dunia kerja, memasarkan diri ini pun nanti akan kita gunakan ketika kita mengikuti interview, mengikuti tes wawancara kerja. Ini akan nanti kita pasti lakukan gitu ya. Karena apa? Karena pada saat wawancara kerja ini adalah momen nih untuk kita bisa mengkomunikasikan kemampuan apa yang kita miliki kepada si HRD atau kepada si pewawancara gitu ya, supaya mereka tahu ini loh kemampuan saya punya keahlian ini loh, kompetensi saya itu di bagian ini loh, kemudian prestasi yang sudah saya capai itu adalah ini misalnya gitu ya, yang nanti tentu harus berhubungan dengan posisi yang kita lamar gitu ya. Nah, kemudian sebelum ke situ saya coba mau jelaskan juga nih mengenai komunikasi ketika kita menghadapi calon pelanggan penjualan online. Ini penting nggak? Penting banget ya. Komunikasinya bisa dilakukan sekarang kan untuk penjualan ini kebanyakan online ya, karena memang masih masa pandemi juga. Kemudian memang dirasa untuk penjualan online ini saat ini lebih efektif gitu ya. Karena kita nggak perlu ketemu sama orang secara langsung, kita cukup bisa kasih deskripsi produk yang kita akan jual ini di platform mungkin gitu ya, di media-media yang sudah tersedia nih. Sekarang kan udah banyak banget ya marketplace-nya gitu ya. Kita bisa ikutan gitu untuk jualan online gitu ya. Nah, paling gampang misalnya kita mulai posting dagangan kita di status gitu ya, di status media sosial pribadi kita dulu nih sebelum kita misalnya punya wadahnya sendiri gitu ya. Nah, itu juga sama, silakan bisa dipraktekkan gitu ya untuk rekan-rekan yang memang aduh kayaknya ya nih nganggur banget di rumah gitu ya. Nggak ada kerjaan nih, bosen. Tapi misalnya ternyata nih Mbak Rizkiyah nih mampu nih bisa nih tutorial make up misalnya. Terus mau coba deh sharing sama yang lain gitu ya sambil jualan produk makeup yang dipakainya misalnya. Wah, itu juga boleh banget tuh gitu ya. Tapi balik lagi, komunikasikan dengan baik ketika kita membuat video tutorialnya itu kasih sesuatu yang menarik gitu ya. Karena kan sekarang udah banyak banget tuh. Apa nih yang membedakan kita dengan eh misalnya vlogger-vlogger yang lain gitu ya, dengan orang lain apa nih bedanya nih kira-kira gitu ya, make upnya mau versi apa nih misalnya gitu. Nah, silakan itu juga harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Jangankan membuat video ya, itu agak butuh effort ya. Yang paling gampang aja deh dulu. Misalnya kita mau pasang status aja kita mikir dulu nggak? Mikir ya.
ditimbang-timbang kira-kira status ini nanti dia orang nih ngerti nggak ya misalnya gitu ya, atau kita mau menyindir siapa nih, mau ngasih kode ke siapa gitu ya. Nah ini juga kan sama yang kita berpikir dulu nih gimana nih caranya ya supaya orang nih paham nih apa yang aku maksud gitu. Nah, komunikasi ini kalau misalnya bisa tersampaikan dengan baik, orang itu atau yang membaca pesan kita di status mungkin bisa paham gitu ya. Nah, begitupun dengan penjualan. Jadi kata-katanya pilih yang edgy gitu ya, yang mudah dipahami, yang menarik kata-katanya nih supaya orang lain misalnya bisa, wah iya nih ternyata Mbak Rizkia nih sekarang suka bikin tutorial make up nih, terus dia produk-produk make upnya juga bagus-bagus misalnya gitu. Jadi orang tertarik gitu ya untuk membeli dagangan kita gitu ya. Karena sekarang kan udah merebak, udah banyak banget penjualan online. Ini yang menjadi tantangan nih untuk kita pelaku usaha penjualan online untuk bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu ya dengan penjual online yang lainnya gitu ya. Jadi komunikasi ini amat sangat penting. Ketika kita update status nih, ini juga harus konsisten ya. Jangan sampai hari ini update, besoknya enggak, hari ini update, besok enggak. Nah, itu membingungkan. Jadi nanti orang lain yang melihat itu sebenarnya nih Mbak Deborah ini sebenarnya jualan jualan apa? Ini jualan apa ya? Ini dia niat nggak sih jualannya? Kadang hari ini update, besok nggak. Kadang misalnya hari ini update 2 hari atau 3 hari kemudian baru update lagi misalnya gitu ya. Baru posting promo-promonya. Nah, kalau seperti ini mereka nanti nggak akan tahu nih gitu ya. Nggak akan tahu nih sebenarnya kita niat jualan atau enggak gitu ya. Terus produk yang kita jual ini sebenarnya apa. Kalau memang kita sudah komit nih mau jualan secara online, usahakan posting atau promosikan dagangan kita ini secara konsisten gitu ya. Jadi misalnya 1 hari 1 kali, tapi terus nih selama 1 minggu misalnya. Kemudian minggu kedua nanti dicoba lagi mau 2 kali deh. Nah di jam-jam yang memang orang-orang lagi pegang HP nih, misalnya pagi sebelum kerja sama sore nih setelah kerja misalnya. Oke 2 kali. Minggu selanjutnya nanti coba posting 3 kali. Terus gitu dicoba secara konsisten. Supaya apa? Supaya orang lain tahu bahwa oh iya nih ternyata Mbak Susan ini jualan online. Ternyata Mbak Susan ini jualan ini misalnya, kerudung misalnya gitu ya. Nah, silakan. Harus secara konsisten di postingnya ya. Jadi jangan jangan mood-moodan gitu apa ya mood-moodan. Jangan apa ya kita misalnya hari ini posting deh, besok enggak deh. Malas deh posting nanti lagi deh besok lagi. Nah jangan sampai kayak gitu ya karena kita kan lagi mencari identitas dulu gitu ya supaya orang lain tahu oh ya ini ternyata kita nih lagi jualan online gitu ya. Nah komunikasikan juga dengan baik ketika nanti kalau ada keluhan dari pelanggannya, jangan dimarahin kalau ada pelanggannya yang mengeluh misalnya Kak ini gimana sih saya pesannya warna pink kok yang datangnya warna merah nih misalnya gitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini juga harus bisa diatasi dengan baik gitu ya, komunikasikan secara baik. Jangan mereka komplain terus kita marahin ya, jangan ya. Jadi begitu mereka komplain, terima dulu komplainannya, kemudian kita minta maaf. Siapapun yang salah gitu ya, siapapun yang salah, entah itu misalnya kita tidak melakukan kesalahan itu, tapi kita misalnya sebagai adminnya gitu ya, yang menjawab nih keluhan-keluhan tersebut, terima dulu keluhannya, kemudian jangan lupa minta maaf dulu supaya meredam emosinya. Jadi nggak membludak gitu ya nggak panas banget gitu. Jadi diredam dulu emosinya, nanti setelah itu silakan dijelaskan nih duduk permasalahannya seperti apa. Misalnya ada kesalahan pengirimannya atau misalnya ternyata karyawannya yang salah misalnya ya kesalahan pengiriman tadi ya misalnya harusnya ini yang warna merah nih buat ke siapa ternyata kekirim ke siapa misalnya gitu ya. Nah itu silakan nanti dikomunikasikan pasti diterima kok gitu ya apalagi nanti misalnya penyelesaiannya oke Mbak silakan misalnya diretur aja nih barangnya nanti kita ganti dengan pesanan sesuai yang Mbak inginkan misalnya gitu ya. Terus dikasih bonus-bonus misalnya gitu ya supaya mereka tidak merasa kecewa banget karena ketika kita membeli atau belanja online kita kan ingin dipuaskan gitu ya. Goalsnya adalah kepuasan pelanggan tersebut, betul nggak? Mas Putu Sinarta nih mau beli topi, terus nggak sesuai ternyata topinya yang sama orderannya nih, yang datang misalnya pesannya warna hitam topinya, yang datangnya warna pink misalnya. Nggak sesuai nih, kecewa kan? Nah kalau kecewa, otomatis kita nanti komplain misalnya gitu ya. Tapi terkadang ada juga loh si apa pembeli gitu ya, si konsumen ini kadang ada yang memang mau komplain, ada yang cuman ya udah deh males ngurusinnya nanti harus retur lah, harus inilah, harus itulah. Ada juga yang kayak gitu ya. Nanti kita harus siap nih dengan berbagai macam karakteristik
setiap konsumen kita gitu ya. Tapi kalau ada yang tadi seperti tadi misalnya udah marah-marah komplain nih karena nggak sesuai misalnya gitu, itu harus bisa kita atasi juga, komunikasikan dengan baik cara berbicaranya. Jadi jangan ketika dia komplain terus kita marahin. Ya mana saya tahu Mbak, orang saya udah kirim, pokoknya yang penting barangnya udah kirim random ya. Mbaknya harus baca tuh aturannya misalnya gitu ya. Jangan dimarahin ya. Kalaupun memang misalnya ternyata si konsumen yang nggak baca nih rules dari toko kita nih seperti apa gitu ya, dijelaskan kembali. Ini loh Pak atau ini loh Kak misalnya gitu ya. Misalnya kan gitu ya. Halo Kakak gitu ya. Misalnya nih Kak, boleh dilihat kembali misalnya itu ya rules-nya nih seperti apa. Silakan dibaca kembali misalnya gitu. Kasih tahu boleh, kasih tahu silakan. Gitu ya, tapi dengan cara yang baik. Jangan misalnya dimarahin, kakak sih nggak baca dulu. Itu kan udah ada loh kak aturannya. Kakak nggak baca ya pasti. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan terbawa emosi ya. Kitanya harus bisa meredam emosinya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih, komunikasi tadi balik lagi ya, ketika kita memasarkan kemampuan diri, dan ingin mungkin mengubah image diri kita seperti apa, misalnya selama ini kita pendiam nih, terus kita mau ubah nih image kita supaya orang lain nih melihat kita supaya tahu gitu, oh dulu misalnya, dulu nih Mas Kausar nih terkenal dengan pendiamnya, tapi mau diubah deh image-nya nih supaya Mas Kausar ini terkenal dengan misalnya sekarang jadi public speaker nih, pandai berbicara misalnya. Nah, silakan kalau ingin melakukan perubahan ini, silakan lakukan ya. Karena nanti ini akan mempengaruhi dengan tadi personal branding kita. Kalau kita apalagi kalau kita misalnya mau apa ya, memasarkan diri kita di dunia kerja gitu ya. Untuk pertama sekali akan kita lakukan teknik memasarkan diri di dunia kerja ini pada saat interview yang sudah saya singgung di awal ya. Nah, pada saat interview ini adalah momen untuk kita bisa menjelaskan kepada si HRD atau siapapun nanti yang akan menjadi pewawancaranya gitu ya dari tim perusahaan tersebut, nanti kita jelaskan bahwa kita memiliki kemampuan ABCD yang sesuai dengan posisi yang kita lamar misalnya. Gitu ya. Karena sebagian besar gini, kebanyakan kenapa sih kok apa ya, biasanya gitu ya, saya udah lamar kerja, perasaan udah sesuai nih, saya udah bisa menjawab semua pertanyaannya, tapi kok ditolak ya, gitu ya, betul nggak? Biasanya kan saya udah ikutan sampai ke tahap interview tuh biasanya udah pede ya, betul nggak? Udah pede akan diterima gitu ya, padahal belum tentu diterima juga. Karena balik lagi, tergantung nanti setiap perusahaan kan menciptakan karakter atau kriteria gitu ya, kriteria yang berbeda-beda untuk menerima setiap pelamar atau menerima setiap karyawan yang nanti akan dipekerjakan di tempat tersebut atau perusahaan tersebut. Itu sebetulnya terserah mereka, betul nggak? Kita nggak bisa nih ngatur gitu ya. Kita nggak bisa ngatur nih, pokoknya eh, aku harus keterima ya di situ. Soalnya ini kualifikasinya udah bagus banget nih. Ternyata misalnya nggak sesuai nih sama posisi yang kita lamar, gitu ya. Misalnya nih, Mbak Darmini udah pernah punya pengalaman menjadi admin, terus melamar kerja lagi nih, menjadi admin lagi nih gitu misalnya, tapi di perusahaan yang lebih besar. Udah punya pengalaman, kemudian spesifikasinya atau kriteria menjadi admin ini Mbak Darmini udah punya gitu ya. Tapi ternyata ditolak misalnya. Kenapa nih kok ditolak? Padahal kan udah pengalamannya udah sesuai. Kemudian kriterianya juga misalnya ada 5 kriteria dari seorang admin, Mbak Darmini udah termasuk nih, udah punya nih 5 kriteria ini. Tapi kok ternyata gagal lagi, kenapa? Gitu ya. Nah, balik lagi karena keputusannya itu kan tim HRD si perusahaannya juga. Kita nggak bisa ya mengatur mereka, gitu ya. Kita nggak bisa request nih loh Mbak, saya kan udah sesuai, harusnya Mbak tuh terima, saya nggak bisa. Balik lagi gitu ya, itu kebijakan dan untuk penerimaan setiap karyawan kan balik lagi itu menjadi kewenangannya pihak perusahaan gitu ya. Makanya sebelum kita ikut tes wawancara kerja atau melamar kerja, tanamkan dulu gitu ya. Tanamkan dulu positive thinkingnya karena itu penting gitu ya, karena ini nanti akan membangun rasa percaya diri juga, kemudian akan membangun nanti nih kalaupun gagal gitu ya, kita nggak akan kecewa yang teramat sangat sampai terpuruk gitu, sampai trauma bahkan mungkin gitu ya fatalnya. Nah, ini yang harus kita bisa terima gitu secara baik gitu ya. Kalau kita punya
udah tanamkan positive thinking, oh mungkin nggak diterima karena memang belum rezeki misalnya gitu ya. Oh mungkin kayaknya ada kualifikasi yang memang kurang cocok nih. Oh kayaknya harus ada yang harus dievaluasi dulu nih. Kira-kira kemarin mungkin ngomongnya masih terbata-bata. Oh mungkin kemarin kurang latihan gitu ya. Nah kebanyakan kan kita pada saat tes wawancara ini suka grogi ya, betul nggak? Grogi nggak? Pasti dong, ya kan? Nah, rasa grogi ini bisa diminimalisir nggak sih? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu latihan, gitu ya. Latihan, harus latihan. Karena balik lagi, saya bilang tadi di awal, ketika wawancara, kita kan diminta untuk bisa berbicara, betul nggak? Nah, sebetulnya teknik presentasi dan berbicara ini juga sama nih, akan kita praktekkan juga ketika nanti wawancara. Lo kok presentasi? Oh iya, apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah diri kita, gitu ya. Mbak Rizkiah nih ikut tes wawancara. Nanti yang Mbak Rizkiah jelaskan itu tentang siapa? Apakah tentang Mbak Esti atau tentang Mas Irwan misalnya? Tentu tidak kan. Yang mau dipresentasikan siapa? Ya Mbak Rizkiahnya sendiri gitu. Mbak Rizky akan menampilkan gitu ya, nih loh Bu, saya adalah Rizkia, kemudian saya adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang apa, prestasi saya adalah ini, silakan dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti ada rasa grogi, wajar nggak? Wajar. Pasti ada nggak? Pasti. Jangan sedih ya. Rasa grogi itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian kita sudah berlatih, biasanya rasa grogi ini nanti akan diminimalisir oleh diri kita sendiri gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau misalnya di internet sering banget ya kita lihat nih, tips apa? Tips supaya tidak gugup pada saat wawancara. Sering lihat ya, tips supaya nggak gugup, tips supaya nggak nervous pada menghadapi tes wawancara kerja. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, tips itu hanya sekedar saran. Gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena setiap orang menghadapi rasa nervous ini kan berbeda-beda caranya. Betul nggak? Berbeda-beda caranya. Misalnya nih, Mbak Indah Eka menghadapi rasa groginya ini harus misalnya harus terus dilatih nih. Harus terus bicara misalnya sampai nanti tiba waktunya dipanggil untuk masuk interview. Atau nih misalnya Mbak Dela nih, Mbak Dela ini baru bisa tenang misalnya untuk menghadapi rasa groginya ini misalnya bisa diminimalisir kalau misalnya Mbak Dela minum air putih dulu nih sebelum interview misalnya. Atau nih Mas Irwan Muhyiddin misalnya grogi terus mengatasi rasa groginya ini harus misalnya jalan-jalan dulu gitu, keliling-keliling dulu atau seperti apa. Nah, setiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi cara mengatasi rasa groginya ini berbeda-beda. Nggak usah disamakan atau artinya nggak usah mengikuti keseluruhan tips yang ada di internet itu enggak. Balik lagi, tanya lagi sama diri kita karena yang tahu betul diri kita ini harus diapain gitu ya kalau lagi grogi ya diri kita sendiri kan gitu. Saya nggak tahu nih Mbak Esti kalau lagi grogi tenangnya harus diapain? Apakah harus misalnya telepon orang terdekat dulu misalnya gitu ya supaya lebih tenang harus dikasih motivasi dulu atau misalnya cuman ya udah duduk-duduk tarik nafas misalnya buang nafas kemudian berdoa itu juga udah bisa tenang. Nah, saya nggak tahu gitu ya. Jadi yang tahu adalah diri kita sendiri gitu. Makanya sebelum mengikuti tes wawancara tadi tanamkan positive thinking, persiapkan diri, materi, fisik, mental, penting sekali. Gitu ya. Ini persiapannya banyak ya. Banyak banget persiapannya. Nah, ini harus dipersiapkan dengan baik. Persiapkan fisik kita, jangan sampai pas mau interview kitanya sakit gitu ya. Aduh kepalanya pusing karena habis begadang misalnya gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadi harus persiapkan fisiknya dengan baik. Kemudian mental juga harus tanamkan positive thinking-nya, kemudian bersiap nih dengan segala sesuatu nanti hasilnya. Balik lagi ya, kalau kita kerja kan urusannya dengan rezeki. Rezeki kan miliknya Tuhan gitu yang mengatur ya kan. Jadi kita juga harus pasrahkan itu gitu ya, berdoa. Jangan lupa berdoa, siapkan positive thinking, mental kita juga harus kita udah siapkan dengan baik gitu ya. Lalu persiapan diri. Ini juga penting nggak? Penting. Jadi jangan sampai mau wawancara belum mandi, terus salah kostum. Wah, jangan sampai deh, ya kan? Yang udah kostumnya sesuai aja, yang udah mandi aja, yang udah mempersiapkan segala sesuatu aja belum tentu diterima. Betul nggak? Apalagi yang tidak mempersiapkan.
gitu. Jadi persiapkan dengan baik penampilan dirinya ya, karena ini penting. Penampilan ini bagian dari personal branding kita, bagian dari nilai jual gitu ya, nilai jual kita kepada si perusahaan. Jadi persiapkan nih kira-kira aduh ya nih kalau yang laki-laki misalnya rambutnya udah agak gondrong nih, ternyata misalnya di perusahaan itu rambutnya harus rapi, office look misalnya gitu ya. Nah, silakan dipotong dulu rambutnya, dirapihkan gitu ya sampai kita terlihat pokoknya office look banget deh gitu ya. Nah, kemudian pakaian juga yang rapi, yang bersih, wangi gitu ya. Jadi jangan sampai mau datang wawancara pakaiannya yang dipakai pakaian yang kemarin gitu kan. Jangan ya. Jadi sebisa mungkin pakaiannya yang rapi, yang wangi, yang bersih gitu ya, yang membuat orang lain itu bisa tertarik sama kita gitu ya. Baru ngeliat, wis gitu ya. Wah, kayaknya rapi banget nih orangnya gitu ya, karena first impression itu yang nanti akan dinilai oleh si pewawancara juga gitu ya. Mereka akan pertama kali melihat kita dari mana? Penampilan dong. Saya sekarang lihat rekan-rekan yang ada di sini, yang pertama kali saya lihat adalah penampilannya. Saya nggak tahu nih Mbak Indah, kemudian Mbak Mai, Mbak Sri seperti apa karakternya, saya nggak tahu ya kan. Yang pertama kali dilihat adalah penampilannya. Si pewawancara itu biasanya udah punya ilmu. Artinya mereka udah berpengalaman dan mereka juga udah bisa menilai nih walaupun baru pertama kali ketemu sama si pelamar. Bener ya? Jadi dari gerak-gerik kita, dari cara kita berjalan, duduk, berjabat tangan, menatap gitu ya, itu udah bisa mereka nilai kita ini karakternya seperti apa gitu ya. Nah, itu dia makanya kita harus tunjukkan nih attitude kita ini bagus loh Bu, Pak, gitu ya. Dari cara kita berjalan, kayak nanti mungkin kalau udah selesai pandemi nanti akan ada lagi nih ya berjabat tangan ketika interview misalnya. Nah, itu juga sama nih, jangan sampai digenggam erat banget, jangan sampai lemes banget juga, gitu ya. Secukupnya aja yang bisa ketika kita berjabat tangan yang bisa membuat mereka yakin bahwa kita ini adalah orang yang memang memiliki keyakinan gitu. Jadi ketika salaman jangan terlalu lemes, jangan terlalu keras juga dicengkram gitu ya. Jadi secukupnya tapi bisa meyakinkan. Gitu. Nah, itu harus dilatih tuh. Jadi jangan sampai karena kita saking grogi, "Selamat pagi, Pak." Pas salaman gerak gitu ya. Kenceng banget misalnya. Nah, jangan ya. Hati-hati nih, jangan sampai kita saking groginya gitu ya, terus kita salah tingkah akhirnya pas salaman wah langsung digenggam keras, jangan ya. Jadi harus bisa kita atur itu tadi. Sebelum misalnya nama kita dipanggil, udah tahu kan nih, abis ini kayaknya nama kita yang bakal dipanggil, siapkan diri. Tarik nafas, buang nafas, dan lakukan segala macam yang bisa membuat diri kita tenang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu setelah persiapan udah oke nih, datang hari wawancaranya, biasanya nanti akan disodorkan beberapa pertanyaan, betul ya? Ada yang udah pernah ikut tes wawancara? Mungkin udah ya? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut. Oh iya, ini mohon maaf nih sebelumnya, sayang banget loh kamera videonya nggak dinyalakan, nanti wajahnya nggak terekam dengan baik. Kalau misalnya rekan-rekan lihat ya, lihat di YouTube-nya Arsike, ya boleh dilihat ya untuk webinar nih. Kalau misalnya wajahnya, kamera videonya nggak dinyalakan, itu wajahnya nggak terekam loh. Namanya pun tidak ada. Sayang kan ya, udah ikut webinarnya, meluangkan sekian waktu, sekian menit gitu ya, tapi nggak terekam dengan baik. Sayang banget. Silakan dinyalakan kamera depannya, nggak usah malu. Belum mandi nggak masalah, nggak kecium kok sampai sini baunya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya mau open mic nih ya. Untuk rekan-rekan yang mungkin siapa tahu udah pernah nih ya, udah pernah ikut tes wawancara. Saya mau tanya pertanyaannya nih. Kira-kira yang waktu itu muncul apa aja? Gitu ya. Kita coba sharing sama rekan-rekan yang ada di sini nih. Siapa tahu ada yang belum pernah ikut tes interview kerja gitu ya. Dari tadi namanya saya sebut-sebut terus nih dengan Mbak Esti Indah. Boleh diaktifkan mic-nya? Oh iya, Oke, halo. halo Mbak Esti. Dari daerah mana nih? Boleh tahukah? Sebenarnya dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Mbak Esti udah pernah ikut tes interview kerja atau belum? Iya, sudah. Sudah ya. Masih ingat nggak pertanyaannya apa aja waktu itu yang ditanyakan? Banyak sih, tapi Mm-mm. yang paling saya ingat itu terutama ketika ditanyakan Mm-mm. yang di luar perkiraan kita gitu. Oke. Salah satunya adalah uh, berikan satu kata yang Mm-mm. paling menggambarkan diri Anda. Jadi Oke. biasanya kan awalnya diminta Mm-mm. cerita tentang diri Diri kita sendiri, ya. pengalaman
kerja sebelumnya, kemudian tantangan-tantangan yang ditemui di tempat kerja sebelumnya. Tapi Betul. memang di akhir interview itu kadang ditanya hal-hal yang agak agak surprise biasanya gitu. Jadi Oke. luar perkiraan kita, dan salah satunya yang saya ingat itu. Jadi minta disebutkan satu kata saja yang paling menggambarkan diri kita gitu. Ketika itu sih saya jawab learner. Jadi Oke. pembelajar gitu. Jadi Iya. satu kata yang paling menggambarkan adalah pembelajar. Kayak gitu sih, Miss Susi. Waktu itu diterima dengan baik dong sama si pewawancaranya ya, pasti didengerin kan ya, betul nggak? Nah, waktu awal nih, dari awal ya, kita coba runtut dari awal ya, supaya ini menjadi gambaran gitu ya untuk teman-teman yang lain. Pertama pasti diminta perkenalan diri ya, diminta untuk menceritakan, betul ya, menceritakan tentang Anda ini siapa gitu ya, ceritakan tentang diri Anda. Waktu itu ditanya juga nggak kelebihan sama kekurangannya? Oh iya, Ditanya ya. kelebihan dan kekurangan ditanya juga. Tapi kan Oke, itu memang pertanyaan tricky ya istilahnya. Jadi kita betul. harus pinter-pinter membawakan, Mm-mm. pinter-pinter membawakan atau menyampaikan gitu, Nah, terutama di bagian kelemahan gitu. waktu itu, Kalau ketika itu sih, Hah? iya, gimana? Lanjutkan, silakan. Kalau di bagian kelemahan itu Mm-mm. saya orangnya agak ini ya, suka suka cepet-cepet kalau mengerjakan sesuatu gitu. Jadi Mm-mm. ya saya sampaikan kalau kekurangan saya itu kalau mengerjakan sesuatu bisa sangat Terburu-buru cepat, gitu, tapi oke. terburu-buru gitu. Hmm. Tapi ya apa ya? Memang kelebihannya jadi cepat selesai, tapi Mm-mm. memang terkadang itu membuat hasil kerjanya itu tidak maksimal karena ada bagian yang istilahnya kurang teliti, Iya, seperti itu sih. pasti ya. Jadi, Mm-mm. saya review kembali hasil kerja saya seperti itu. Jadi Iya, oke. disertakan uh, solusinya gitu sih, Miss. Harus, Kayak gitu. betul. Iya, betul banget. Udah betul nih yang dilakukan Mbak Esti ya. Saya tampung dulu ya, kita coba tanya juga ke rekan-rekan yang lain. Makasih banyak nih Mbak Esti ya. Oke, itu tadi pengalamannya Mbak Esti nih mengenai wawancaranya. Saya mau coba buka satu lagi ya. Oke, sebentar. Wah, masih banyak nih yang belum dinyalakan kamera video nih. Yang para bapak-bapaknya kemana ini ya? Kebanyakan yang di open ini kebanyakan ladies nih. Oke, satu lagi boleh ya? Iya, sebentar. Dengan Mbak Faras Haniah nih, boleh diaktifkan mic-nya Mbak Faras Haniah? Oke, silakan diklik. Oke, halo Mbak Faras. Ya, halo. Dari daerah mana nih Mbak Faras, kalau boleh tahu? Aku di Tangerang. Dari Tangerang. Sudah pernah ikut tes interview kerja? Sudah, sudah. Sudah ya. Sudah. Waktu itu yang ditanyakan apa nih? Masih ingat nggak Mbak Faras? Yang ditanya biasanya Mm-mm. waktu sekolah jurusan apa. Oke, Terus pendidikan ya. Kemudian apa lagi? udah pernah punya pengalaman kerja atau belum. Oke, pengalaman. Lalu satu lagi deh. Lalu biasanya sih diminta itu ya menceritakan diri gitu. Oke, silakan ceritakan tentang diri Anda, misalnya gitu ya. Waktu itu Iya, Mbak iya. Faras jelasinnya seperti apa tuh ketika menceritakan tentang diri Mbak Faras ini? Aku waktu itu cerita kalau aku baru lulus SMK dan belum punya Mm-mm. pengalaman kerja. Oke. Dan dari SMK Mm-mm. Terus yang ada yang apa lagi yang dijelasin waktu itu? ya, Ketika lalu jurusannya tentang belajar tentang apa aja di sekolah, tentang jurusan aku gitu. Oke, cuma sampai situ aja yang dijelasin atau ada lagi? Iya, sampai situ aja Sampai sih. situ aja. Oke, saya tampung dulu nih Mbak Faras ya. Makasih banyak ya dari Tangerang nih. Oke. Ya, kita bahas ya. Oke, pertanyaannya intinya sama ya. Betul nggak? Di setiap wawancara itu yang ditanyakan kurang lebih sama. Pertama sekali pasti diminta untuk memperkenalkan diri.
Kemudian oh ya sebelum ke situ persiapan juga ini amat sangat penting untuk mempersiapkan tadi ya biografi perusahaan nih sebelum saya lupa biografi perusahaan, antisipasi juga kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul. Seperti tadi Mbak Esi ternyata wah ada apa ya pertanyaan yang nggak diduga-duga nih ternyata di akhir ditanyakan hal yang seperti itu misalnya kita nggak mempersiapkan gitu ya. Nah ini juga sama nih antisipasi pertanyaan di internet udah banyak banget ya bisa kita gunakan untuk latihan. Jadi sebelum interviewnya kita cari nih pertanyaan di internet terus kita coba jawab versinya kita terus kita rekam gitu ya. Kita rekam, nanti setelah direkam kita evaluasi kira-kira nih jawaban yang udah kita coba jawab gitu ya berdasarkan pertanyaan dari internet tadi udah sesuai belum ya? Udah cocok belum nih pertanyaannya sama jawabannya. Jadi jangan sampai karena gini, ketika nanti wawancara kan pasti ada rasa grogi ya. Nah, jangan sampai nanti ketika yang ditanyakan A, kita jawabnya B. Gitu ya. Jadi nggak nyambung. Nah, jangan sampai ini terjadi. Makanya kita harus latihan dulu nih antisipasi kira-kira pertanyaan seperti ini jawabannya seperti apa gitu ya. Biografi perusahaan penting nggak? Penting banget karena kadang ada beberapa pewawancara yang tanya gitu ya, yang tanya tentang si perusahaan ini. Misalnya, oke, Reni tahu dari mana ya Mbak Reni ini ada lowongan kerja di sini? Oh dari internet Bu atau Pak misalnya. Oh dari internet ya. Yang kamu tahu tentang perusahaan ini apa? Apa ya Pak? Saya nggak tahu sih Pak, soalnya saya cuma lihat ada lowongan terus saya coba aja, misalnya. Kira-kira kalau kayak gitu kita akan dipandang seperti apa nih oleh si wawancara? Itu ya. Yang pertama mungkin kita akan dilihat, oh kayaknya dia kurang tertarik nih sama perusahaannya, kayaknya dia emang cuma butuh kerjanya aja nih. Kayak nggak mau tahu gitu loh. Kayak nggak mau tahu nih tentang perusahaan ini seperti apa, misalnya. Tapi beda nih kalau kita jawabannya, oh ya Bu, misalnya, oh ya Pak, Bu, yang saya tahu, misalnya informasi yang saya dapat mengenai perusahaan ini sudah bergerak selama kurang lebih 20 tahun, misalnya gitu. Pencapaiannya pun menurut saya sudah bagus, karena selama 20 tahun ini misalnya selalu ada kenaikan atau pencapaiannya selalu baik terus, misalnya gitu. Nah itu nanti akan menunjukkan rasa antusiasme kita terhadap perusahaan. Gitu ya. Jadi mereka melihat, wah kayaknya Mbak Susan ini tertarik nih sama perusahaan gitu. Nggak cuma pengen kerjanya aja gitu ya. Nah, kemudian biografi, antisipasi pertanyaan, latihan itu penting ya. Sebelum kita melakukan tes wawancaranya. Nah, kemudian tadi ketika wawancaranya tiba, kemudian oh ya dokumen juga jangan lupa ya, dokumen juga dipersiapkan karena terkadang suka ada aja yang tanya ya. Ada aja yang tanya misalnya udah pernah ikut bahasa apa tes atau pelatihan bahasa Inggris mungkin misalnya gitu ya. Ada sertifikatnya nggak? Dibawa nggak? Boleh saya lihat nggak? Biasanya kayak gitu. Nah ini kalau kitanya udah persiapkan kan kita tinggal kasih ya. Tapi bayangkan kalau kita nggak persiapkan. Aduh Bu, maaf Bu nggak saya bawa. Aduh kamu nggak bawa. Oh ya udah deh. Mungkin ya udah dehnya nggak apa-apa gitu ya kelihatannya. Tapi itu menjadi sebuah penilaian juga gitu ya. Ternyata mungkin kita tidak mempersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai itu apa ya menjadi image kita nih. Wah jangan-jangan dia orangnya kurang preparationnya kurang bagus nih misalkan. Jangan sampai mereka menilai kita seperti itu gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya sih sebenarnya itu aja yang ditanyakan ya, betul nggak? Diminta untuk memperkenalkan diri, kemudian diminta menceritakan nih kalau sudah ada pengalaman gitu ya. Kemudian pendidikannya seperti apa, keahlian yang kita miliki apa gitu ya. Makanya sebelum kita ikut interview, sebelum tes interview kerja ini harus tahu dulu keahlian yang kita miliki ini apa, kemampuan yang kita punya ini seperti apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai begitu hari H ditanya nih, silakan Mbak Julaiha ya namanya misalnya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Terus kita cuma diem aja misalnya. Nama saya misalnya Julaiha, umur saya 20 tahun, saya lulusan sekolah SMK, saya adalah seorang pekerja keras, saya disiplin, saya tepat waktu. Nah, kebanyakan itu seperti itu yang saya temui di lapangan ya. Mungkin karena itu tadi kurangnya persiapan gitu ya. Tapi beda nih kalau misalnya menjelaskannya seperti ini. Nama saya Julaiha misalnya. Usia saya saat ini misalnya 20 tahun, saya adalah seorang fresh graduate misalnya. Saya memiliki keahlian di bidang apa? Karena memang ini sesuai dengan jurusan pendidikan saya misalnya gitu ya. Background pendidikan saya adalah saya sekolah di sekolah menengah kejuruan dengan jurusan apa? Misalnya jurusannya akuntansi misalnya gitu ya. Nah, saya sudah memiliki pengalaman magang di salah satu perusahaan mana misalnya. Jelasin tuh lebih enak, lebih to the point gitu ya. Dengan keahlian yang kita punya ini apa
gitu, dibandingkan kita tadi yang saya jelaskan di awal, cuma jelasin misalnya saya seorang yang misalnya saya adalah seorang yang percaya diri, saya adalah seorang yang pekerja keras, itu mah biasa gitu ya. Benar nggak? Si pewawancara nggak akan tertarik tuh gitu. Jadi diusahakan ketika di awal, apalagi ketika kita diminta untuk menceritakan kelebihan dan kekurangan kita, kemudian diminta untuk menceritakan tentang diri kita ini siapa, kasih yang menarik. To the point aja, langsung ke keahlian yang kita punya apa yang ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar. Gitu ya. Ini juga sama nih, harus dipersiapkan sebelum wawancara kerjanya ya. Kita harus tahu posisi yang kita lamar ini sebagai apa, kerjanya ngapain, sesuai nggak sama keahlian yang kita punya gitu ya. Misalnya tadi Mbak Esti nih melamarnya misalnya katakanlah sebagai marketing. Marketing itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ternyata Mbak Esti udah memiliki kriteria ini. Itu yang nanti akan kita jelaskan kepada si pewawancara. Misalnya saya misalnya adalah seorang public speaker, saya misalnya sudah pernah punya pengalaman dalam dunia marketing misalnya gitu ya. Nah, dijelaskan tuh silahkan. Soalnya nanti kadang juga nih ada pewawancara yang minta kita untuk kasih contoh biasanya ya, diminta untuk mempraktekkan. Kira-kira nih kalau misalnya kita melamar sebagai marketing nih, ini ada produk nih misalnya. Kamu jelasin produk ini kayak gimana? Nah, biasanya ada juga tuh pewawancara yang minta misalnya kita udah persiapkan semuanya, ternyata kita diminta praktek misalnya gitu ya. Kita kan nggak kepikiran nih untuk praktek-praktek kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, kadang ada juga yang meminta gitu ya, beberapa perusahaan yang meminta misalnya kayak kita mau jadi resepsionis. Kira-kira gimana nih kalau nanti ada tamu nih misalnya gitu ya. Terus kita layaninya seperti apa? Coba dong kasih contoh ke saya misalnya. Nah, itu juga sama tuh harus kita persiapkan. Makanya kita harus latihan berbicaranya gitu ya. Harus fokus betul-betul sama pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh si pewawancaranya. Gitu ya, harus konsentrasi. Kalau misalnya kita grogi, kita mau ngomong boleh nggak? Boleh banget, nggak apa-apa. Kasih tahu misalnya, Pak, Bu, mohon maaf sekali, kebetulan ini wawancara pertama saya. Saya merasa sangat grogi nih misalnya gitu ya. Silakan kalau mau dibicarakan, mereka pasti paham. Nggak akan diamarahin sama mereka kok gitu ya. Tapi jangan meminta pertanyaannya diulang. Karena ini nanti akan menunjukkan bahwa kita kurang konsentrasi, kita kurang fokus gitu ya. Misalnya udah ngomong nih, Pak, Bu, mohon maaf nih saya baru pertama nih wawancara, saya grogi sekali misalnya. Bisa diulang Bu pertanyaannya apa? Nah, jangan ya. Jangan sampai ini kita lakukan. Kalau kita mau ngasih tahu kita grogi boleh nggak? Boleh. Tapi jangan minta pertanyaannya diulang. Karena ini nanti akan menunjukkan kalau kita kurang konsentrasi terhadap si pewawancaranya, kita kurang fokus gitu ya. Jadi jangan sampai ini dilakukan. Nah, setiap pertanyaan-pertanyaannya silahkan dijawab ya sesuai dengan kapasitas kita aja, sesuai dengan kriteria yang kita miliki ini apa gitu ya. Cari tahu dulu, makanya harus cari tahu dulu. Kebanyakan saya bilang di awal tadi, kebanyakan gagal ikut sampai ke tahap interview tapi ternyata nggak diterima kerja. Mungkin nggak sesuai dengan kriteria yang perusahaan inginkan gitu ya. Jadi jangan sampai gini, Mas Putu nih melamarnya sebagai mekanik misalnya. Tapi kualifikasi yang Mas Putu kasih tahu pada saat interview sebagai admin misalnya. Nyambung nggak? Gitu ya. Nggak nyambung. Pasti diterima nggak? Ya pasti nggak akan diterima. Gitu. Karena nggak sesuai dengan kualifikasi sebagai seorang mekanik. Gitu loh intinya. Sampai sini jelas ya? Jadi harus tahu dulu nih posisi yang kita lamar apa. Cek lagi. Cek dan recheck nih kriteria yang sebagai posisi yang kita lamar, katakanlah sebagai customer service. Posisi sebagai customer service ini kerjanya ngapain aja? Kira-kira keahlian yang harus dimiliki seorang customer service ini apa aja? Gitu ya. Nanti cek sama diri kita. Kita punya nggak ya? Oh, customer service itu harus pandai berbicara misalnya. Kita cek nih, kita pandai berbicara nggak ya? Terus harus berpenampilan menarik. Wah, kita udah punya nih penampilan yang menarik misalnya. Terus dicek lagi nih, harus bisa menghafalkan produk misalnya dalam 1 hari misalnya gitu ya. Nah, itu coba cek lagi nih, kira-kira udah sesuai belum? Kita punya nggak kemampuan itu? Karena itu yang nanti akan menjadi nilai jual kita gitu ya. Jadi pada saat interview, ketika ditanya kekurangan dan kelebihan kita ini apa, jelaskan dulu yang sesuai dengan kriteria pekerjaan yang kita ambil, yang kita pilih, sorry gitu ya. Sesuaikan dulu. Nanti selebihnya kalau kita masih punya keahlian yang lain mau dibicarakan boleh banget, silakan. Gitu ya. Dan masalah kelemahan tadi betul kata Mbak Esti ya, ketika nanti menjelaskan kelemahan kalau nggak ditanya
nggak usah ngasih tahu ya. Cari aman gitu ya. Tapi kalau ditanya harus dijawab. Nah, ketika ditanya, misalnya kelemahannya apa? Nggak mungkin dong kita bilang, mohon maaf Bu, saya nggak punya kelemahan, saya ini orang yang sempurna. Wah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin dong kita jawab gitu ya. Jadi ketika ditanya misalnya kelemahan, kasih tahu tapi harus kasih solusi gitu ya. Misalnya, Bu, saya ini adalah seorang yang pelupa, itu kelemahan saya dan saya sudah menyadari itu. Tetapi untuk mengatasi pelupa tersebut gitu ya, saya berusaha dengan sangat amat keras misalnya dengan mempersiapkan, misalnya saya tulis, saya bawa catatan ini nih Bu kemana-mana. Semua hal yang penting akan saya tulis di sini misalnya. Atau misalnya saya juga punya reminder nih di handphone karena kebetulan saat ini kemana-mana saya ini suka bawa-bawa handphone gitu ya. Nah itu juga amat sangat penting. Nah kaitannya dengan teknik memasarkan diri ini juga nanti akan kita lakukan. Kalau wawancara kita cuma menjelaskan gitu ya, menjelaskan nih kita ini seperti apa. Tapi pada saat nanti kerja kita menunjukkan. Hati-hati ketika teman-teman nanti ketika sudah terjun di dunia kerja join sama grup perusahaannya misalnya di WhatsApp atau apapun ya di grup di media sosial apapun itu nanti akan mereka lihat nih. Mereka juga akan melihat karakteristik kita melalui postingan-postingan kita di media sosial, melalui cara kita menjawab atau merespon misalnya di grup tersebut seperti apa itu juga sama akan menjadi penilaian gitu ya untuk kita memasarkan diri kita gitu. Jadi hati-hati apalagi untuk sekarang kan media sosial ini menjadi apa ya? Kita tahu orang lain walaupun misal kita nggak kenal, kita udah tahu nih dia kayaknya orangnya kayak gimana berdasarkan cuma lihat dari status aja, bener nggak? Itu sebetulnya bagian personal branding kita juga. Gitu. Jadi hati-hati menggunakan media sosial yang dengan baik karena itu juga nanti akan menjadi image diri kita gitu ya. Nanti akan menjadi image yang terbentuk nih secara nggak langsung dari diri kita. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan media sosial pada saat nanti sudah masuk atau terjun ke dunia kerja gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaannya karena waktunya terbatas ya. Silakan dieksplor lagi tapi yang paling penting itu tadi latihan dan persiapan itu penting sebelum melakukan apapun ya, baik itu wawancara, mau jualan online, mau presentasi, mau berbicara di depan umum, persiapan itu penting gitu ya. Persiapan dari mulai fisik sampai ke materinya itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Dan jangan lupa latihan itu juga amat sangat penting gitu ya. Oke. Kemudian saya juga mau mengingatkan masalah centang hijau ya. Nanti untuk centang hijau ini silahkan nanti rekan-rekan kalau memang misalnya belum bisa juga boleh dicoba berulang kali ya. Kemudian nanti bisa juga di-uninstall dulu mungkin aplikasinya kalau memang belum bisa centang hijau juga ya. Karena kan yang mengakses ribuan ya, servernya cuma satu. Jadi harap dimaklum nih kalau misalnya ada terjadi kendala gitu ya. Karena dari pihak pemilik sistemnya yaitu sekolahmu ini beberapa akhir waktu ini sedang ada perbaikan gitu ya. Karena tadi banyak yang mungkin mengalami kendala belum centang hijau sudah dikerjakan, ternyata belum centang hijau juga. Nah, silakan untuk tipsnya ini ada di YouTube-nya kita ya. Kemudian untuk masalah sertifikat masuk ke dashboard ini perlu waktu ya. Jadi sertifikat masuk dashboard ini kurang lebih sekitar 7 kali 24 jam. Kalau memang misalnya sudah sampai waktunya tersebut belum masuk juga, silahkan nanti boleh dicek atau boleh langsung hubungi ke pihak sekolahmu. Ini ada di Instagram ya untuk nomor yang bisa dihubunginya. Silahkan ya. Kemudian RCK juga mengadakan program beasiswa nih. Silahkan untuk rekan-rekan yang bisa mengikuti 4 program eh, 4 judul program yang sudah RCK sediakan. Bisa diambil 4 program gitu ya untuk mengikuti program beasiswa yang sudah RCK sediakan. Nanti ada kelas online bahasa Inggris gratis. Kemudian nanti rewardnya juga nanti akan ada laptop, handphone, voucher, kuota, dan lain sebagainya. Silahkan diintip ya di Instagramnya RCK. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Pandeminya belum usai. Maskernya digunakan kalau keluar rumah. Kemudian jaga jarak juga dan sering-sering juga cuci tangan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.